Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yunifrida Neltisora, NIM 23130027, Prodi Teknik Informatika Diploma 3. Nah, kali ini saya akan membuat sebuah halaman website dengan judul Komunitas Tenun Ikat. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu kita akan membuat database-nya. Database ini dilakukan dengan menggunakan PHP MyAdmin. Namun sebelumnya, pastikan bahwa aplikasi yang kita gunakan, yaitu aplikasi Exam, sudah terinstal di laptop kita, dan pastikan juga bahwa aplikasi Exam tersebut sudah dalam keadaan aktif sebelum kita buka ke localhost-nya. Jadi, kita buka aplikasi Exam-nya. Nah, tampilan seperti ini, jika dia sudah berwarna hijau, maka tampilan Exam-nya, aplikasi Exam-nya sudah dalam keadaan aktif. Kita minimalis dulu. Terus, selanjutnya kita buka Google Chrome, lalu kita buka localhost untuk kita membuat database-nya. Sambil menunggu loading. Oke. Nah, di sini kita akan membuat database baru. Jadi, kita klik new atau baru, terus kita membuat database untuk komunitas tenun ikat. Jadi, untuk halaman web komunitas tenun ikat. Nah, nama database-nya yaitu komunitas tenun ikat. Kita buat. Nah, setelah kita buat database-nya, yang berikut adalah kita membuat tabelnya. Nah, tabelnya ada beberapa, yaitu yang pertama kita buat yaitu tabel profil. Karena dalam komunitas pasti ada profil, di mana di situ ada nama komunitasnya, alamat komunitas, email, visi misi, tujuan, dan deskripsi komunitas. Jadi, kita buat tabel yang pertama yaitu tabel profil. Kita simpan tabel profil ini dalam kurang lebih 9 atribut, lalu kita kirim. Nah, berikutnya adalah kita mengisi atribut-atribut tersebut. Yang pertama, atribut dalam profil yaitu yang pastinya ID profil. Yang kedua adalah nama komunitas. Yang berikut adalah alamat. Yang berikut adalah telepon. Berikut email. Berikutnya lagi visi, misi, tujuan dari komunitas tersebut, dan yang terakhir adalah deskripsi komunitas. ID profil kita menggunakan tipe integer dengan auto increment. Centang auto increment. Setelah itu nama komunitas. Nama komunitas tipenya adalah teks. Alamat tipenya teks. Telepon tipenya teks. Email tipenya teks. Visi tipenya teks. Misi teks.
Tujuan teks dan deskripsi komunitas juga teks. Nah, setelah itu kita kirim. Simpan dia. Nah, sudah jadi satu tabel, yaitu tabel profil, di mana dalam tabel profil tersebut ada 9 atribut, yaitu ID profil, nama komunitas, alamat, telepon, email, visi, misi, tujuan, dan deskripsi komunitas. Selanjutnya adalah kita membuat tabel yang berikutnya, yaitu kita klik baru, dan kita buat tabel yang berikutnya adalah tabel anggota, karena dalam sebuah komunitas bukan hanya ada profilnya saja, tetapi dalam komunitas juga pasti adanya anggota. Jadi kita buat tabel berikutnya adalah tabel anggota. Tabel anggota kita buat sebanyak 9 atribut juga. Karena di sini sudah ada 4, jadi kita hanya menambahkan 5. Supaya pas 9 atribut. Nah, atribut yang pertama adalah ID anggota, yang pastinya ID anggota. Yang kedua adalah nama. Yang ketiga alamat. Yang keempat telepon. Yang berikutnya email. Berikutnya lagi jenis kelamin. Seharusnya nama ID anggota, nama, jenis kelamin dulu ya. Jenis kelamin, alamat, telepon, email, ID jabatan, karena dalam sebuah komunitas pasti ada jabatannya sebagai ketua, sekretaris, maupun bendahara. ID jabatan, setelah itu yang terakhir adalah password. ID anggota, nama, jenis kelamin, alamat, telepon, email, ID jabatan, dan password. Nah, ID anggota kita gunakan yang auto increment. Jenis kelamin, nama kita gunakan teks. Jenis kelamin kita menggunakan varchar 9. Kenapa kita gunakan varchar 9? Karena jumlah huruf yang ada dalam kata perempuan dan laki-laki memiliki jumlah huruf yang sama, yaitu 9 huruf. Jadi kita gunakan varchar 9. Selanjutnya, kita alamat teks, telepon teks, email teks, ID jabatannya integer, passwordnya teks. Jika sudah, maka kita simpan. Nah, tabel yang kedua yaitu adalah anggota. Dalam anggota terdapat 8 atribut, yaitu ID anggota, nama, jenis kelamin, alamat, telepon, email, ID jabatan, dan password. Nah, selanjutnya adalah kita membuat tabel berikutnya, yaitu tabel jabatan.
Karena tadi kita telah menambahkan ID jabatan di tabel anggota, jadi berikutnya adalah kita membuat tabel jabatan. Klik baru, ketik nama tabelnya adalah jabatan. Dalam jabatan ini mungkin hanya ada dua atau tiga saja atribut karena jabatan itu kan hanya ID jabatan dan juga nama jabatannya apa. Jadi yang pertama adalah ID jabatan. ID jabatan dan yang kedua adalah nama jabatan. ID jabatan kita gunakan auto increment dan nama jabatan kita gunakan teks. Oke, simpan. Selanjutnya kita simpan. Nah, dalam tabel berikutnya adalah kita membuat sebuah tabel yang namanya buku tamu, di mana dalam tabel buku tamu tersebut bisa tercantum komentar-komentar dari para tamu. Kita klik baru, nama tabelnya adalah buku tamu. Buku tamu yang pertama, atribut yang pertama adalah ID buku tamu. Atribut yang kedua adalah tanggal. Yang ketiga adalah nama. Berikutnya adalah email. Dan kita tambahkan satu atribut lagi, yaitu atribut komentar. ID buku tamu, tipe datanya integer, auto increment. Tanggal itu tipenya timestamp, artinya dia otomatis terisi. Timestamp, kita lihat. Tanggalnya itu harus yang timestamp. Artinya dia otomatis terisi. Nah, nama itu kita isi teks, email teks, dan komentar teks. Oke, selanjutnya kita kirim. Nah, selanjutnya yaitu jika kita sudah membuat tabelnya, maka selanjutnya adalah kita mengisi data dalam tabel. Ada 4 tabel di sini yang saya buat, yaitu tabel pertama tabel profil, kedua tabel anggota, yang ketiga tabel jabatan, dan yang berikut adalah tabel buku tamu. Nah, yang perlu kita isi yang pertama yaitu tabel anggota. Kita klik tambahkan. Nah, ini ID anggotanya tidak perlu diisi karena dia tipe datanya yaitu auto increment, jadi dia akan mengisi secara otomatis. Nama misalnya kita mengisi nama, yaitu yang pertama. Berikutnya jenis kelamin. Jenis kelaminnya adalah perempuan. Alamat, kayu putih. Telepon 0852 3797 0184. Email ID jabatannya kita isi 1. Passwordnya. Yang berikut adalah
jenis kelamin, jabatannya 2, password 123457. Nah, lalu kita kirim. Nah, setelah sudah, nah di sini sudah terisi ID anggota, nama, jenis kelamin, alamat, telepon, email, ID jabatan, dan juga password. Selanjutnya yaitu kita mengisi tabel jabatan. Tambahkan, nama jabatan yang pertama adalah ketua. Jabatan yang kedua adalah sekretaris. Tambahkan dulu 2. Kita kirim. Jabatan yang pertama adalah ketua dan jabatan yang kedua adalah sekretaris. Selanjutnya adalah kita mengisi data buku tamu. Tambahkan ID-nya auto increment, berarti dia mengisi secara otomatis. Tanggalnya adalah timestamp. Kita tidak perlu menginput ulang tanggalnya karena tanggalnya berisi timestamp, artinya dia berisi secara otomatis. Nama, misalnya email, komentarnya misalnya dia ingin memberikan komentar seperti yang harus ada komentar saya. Nah, selanjutnya kita kirim. Oke, artinya kita sudah mengisi tabel dalam buku tamu. Oke, selanjutnya yaitu kita membuat query untuk menampilkan nama anggota ini dengan kita menambahkan dengan jabatannya di tabel anggota. Jadi kita akan membuat query, edit kotak. Kita buat query-nya adalah select kita buat query-nya
select bintang. Kita mau supaya dalam tabel anggota tersebut ditampilkan juga dengan jabatan. Misalnya anggota pertama jabatannya apa, anggota kedua jabatannya apa. Jadi kita ketik select anggota, titik ID anggota, koma, anggota, titik nama, koma, anggota, titik jenis kelamin, titik n, koma, kota, titik alamat, koma, anggota, titik telepon, koma, anggota, titik email, koma, anggota, titik. Oh, sudah sampai sini. Berarti hanya anggota titik email, koma, jabatan, titik nama jabatan. Jabatan sama dengan jabatan titik ID jabatan. Oke. Kita kirim. Apakah dia akan muncul query-nya, akan muncul tampilannya atau tidak? Oh, masih salah. Berarti kita gunakan anggota titik ID anggota, koma anggota titik nama, koma anggota titik jenis kelamin, koma anggota titik alamat, koma anggota titik telepon, koma anggota titik email, koma jabatan titik nama jabatan sama dengan, oh kita salah di sini. Jadi email jabatan titik nama jabatan from anggota anggota koma jabatan from anggota koma jabatan koma jabatan where ID jabatan, where jabatan, Ctrl X, kita simpan di sini sama dengan jabatan ID jabatan. Jadi select anggota titik ID anggota, koma anggota titik nama, koma anggota titik jenis kelamin, koma anggota titik alamat, koma anggota titik telepon, koma anggota titik email, anggota titik email, koma
Hmm, koma jabatan. Oh, koma jabatan. Ctrl X. Harus tetap di sini. Koma jabatan. Titik nama jabatan. From anggota. Koma jabatan. Where anggota titik jabatan. Titik jabatan. Sama dengan jabatan titik ID jabatan. Jadi select anggota titik ID anggota, koma anggota titik nama, koma anggota titik jenis kelamin, koma anggota titik alamat, koma anggota titik telepon, koma anggota titik email, koma jabatan titik nama jabatan from anggota. Artinya dia mengambil tabel anggota dan jabatan, tabel anggota dan jabatan, where anggota titik jabatan. Sama dengan jabatan titik ID jabatan. Artinya kita menggabungkan tabel anggota dan juga tabel jabatan. Kita kirim. Masih salah juga. From anggota, koma jabatan, where anggota titik ID jabatan. Oh, where anggota titik ID jabatan. Nah, jika kita sudah mengetik query-nya, coba kita kirim. Nah, setelah kita kirim, maka nama jabatan sebagai ketua sekretaris akan muncul pada tabel anggota. Nah, ini artinya kita menggabungkan antara tabel anggota dan juga tabel jabatan. Nah, sekian tutorial untuk video pertama kita. Nanti dilanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih.